Di akhir episode sebelumnya, setelah melihat sebuah tabrakan, Sina akhirnya menyadari bahwa nasibnya lebih beruntung dibanding korban tabrakan itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Crazy Love episode 7 dan 8. Sambil menatap sebutir kentang peninggalan Sina, Gojin teringat pada kata-kata kejamnya di mobil yang menyuruh Sina membuang kentang-kentang Sina. Gojin yang merasa bersalah akhirnya galau memutuskan apakah Gojin perlu meminta maaf pada Sina atau tidak. Sementara itu di terminal bus terlihat Sina yang baru saja sampai di Seoul. Setelah melihat tabrakan hari itu, Sina terus merenung dan akhirnya jadi lebih mensyukuri hidup Sina hingga saat ini dan bertekad untuk menikmati hidupnya sebelum meninggal. Sina yang malam itu tanpa sadar malah pulang ke apartemen Gojin juga memutuskan untuk memaafkan Gojin dan melupakan balas dendamnya pada Gojin setelah melihat Gojin menonton film dengan normalnya dan menyadari bahwa Gojin ternyata manusia seperti Sina serta tidak bersalah atas tumor otak yang diidap Sina. Di sisi lain, Gojin yang merasa bersalah pada Sina terus menunggu Sina pulang hingga tidak bisa tidur semalaman. Gojin tidak tahu jika sebenarnya Sina sudah pulang sejak semalam. Pagi itu saat Gojin keluar dari kamarnya, Gojin terkejut melihat sarapan yang sudah tersedia di meja. Lalu saat Sina muncul dari belakang Gojin, Gojin tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya kenapa Sina lama sekali datangnya. Mendengar itu, Sina pun terkejut dan tak menyangka jika Gojin menunggu Sina. Untuk menenangkan Gojin dengan lembut, Sina meminta Gojin menyantap sarapannya. Gojin terheran-heran dengan perubahan Sina yang mendadak jadi bijak dan baik pada Gojin. Saat Sina bertanya kenapa Gojin benci bawang bombay, Gojin hanya diam tidak menjawab sambil mengingat kembali masa kecilnya. Rupanya Gojin benci bawang bombay karena saat kecil sang nenek selalu memberi Gojin makanan berupa bawang bombay setiap harinya dan saat bermain teman-teman Gojin selalu meledek Gojin berbau bawang dan menjuluki Gojin sebagai bocah bawang. Sesampainya di kantor, Gojin yang masih terheran-heran dengan sikap janggal Sina menelpon Junpal untuk bertemu. Secepat kilat, Junpal yang ternyata menyamar sebagai petugas kebersihan itu datang ke ruangan Gojin. Gojin yang puas dengan kinerja Junpal akhirnya mengontrak Junpal secara resmi sebagai detektifnya dan meminta Junpal melanjutkan penyelidikan mereka ke langkah selanjutnya. Ketika Junpal akan pergi, mata jeli Junpal menangkap lubang-lubang yang ada di jas Gojin. Gojin pun terkejut melihat lubang-lubang di jasnya itu. Saat itu, tiba-tiba Segi masuk ke ruangan Gojin dan otomatis membubarkan pertemuan rahasia Gojin dan Junpal. Selanjutnya, entah kenapa Segi berbohong pada Gojin dengan memberitahu bahwa akan sulit membebaskan Kang Min dengan jaminan meskipun Gojin sudah membuat permohonan untuk itu. Nyatanya saat Segi kembali ke ruangannya dan menelpon seseorang, diketahui bahwa Segi tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dengan jaminan yang dibuat oleh Gojin untuk Kang Min itu. Segi bahkan menutup akses info kasus Kang Min untuk Gojin. Di tempat lain ada Enjung yang sedang menatap fotonya yang sedang mengajar dan foto seorang anak sambil menangis. Tak lama berselang, Enjung menerima telepon dan berkata bahwa Enjung akan mentransfer uangnya besok. Kembali ke Gojin. Setelah mengetahui ada banyak lubang di jasnya, Gojin pulang ke apartemennya untuk mengecek jas-jasnya yang lain. Gojin sangat murka mendapati hampir semua jasnya dan gucinya dilubangi oleh Sina, serta kaktus kesayangannya yang juga disayat oleh Sina. Sementara itu, Sina yang saat ini sedang di kantor terlihat membereskan meja kerjanya. Rupanya hari itu Sina berniat untuk berhenti dari pekerjaannya. Sina lalu bertemu Segi dan menyampaikan surat pengunduran dirinya. Di Baek Edu, Suyong disarankan oleh sekretaris Jo agar merebut instruktur dari perusahaan lain untuk mengembangkan Baek Edu. Lanjut, terlihat Suyong mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Terjadi perdebatan hebat antara Suyong dan ayahnya. Ayahnya meminta Suyong segera mengambil alih Gotop, namun Suyong menolaknya. Suyong tidak ingin mengikuti cara ayahnya dalam menjalankan bisnisnya. Lalu saat menyinggung masalah pernikahan Suyong, Suyong menegaskan bahwa pernikahan itu adalah satu-satunya cara agar Suyong bisa melindungi cintanya.
Di apartemennya, Gojin akhirnya mencapai klimaks amarahnya ketika melihat mobilnya digores oleh Sina. Di saat yang bersamaan, Gojin melihat Suyong yang masuk ke apartemen dalam kondisi emosi. Tidak ada kata yang terucap di antara keduanya dan Gojin pun lalu melanjutkan mengecek mobilnya. Saat itu, tiba-tiba Suyong datang dan memeluk Gojin dari arah belakang. Walaupun terkejut, Gojin membiarkan Suyong memeluknya karena Gojin tahu kalau Suyong sedang dalam masalah. Malam harinya, Sina yang melihat pasangan yang berpelukan di jalan pulangnya jadi teringat pada Gojin yang beberapa kali pernah tiba-tiba memeluk Sina. Mengingat itu, entah kenapa jantung Sina berdebar kencang tak karuan. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, Gojin terkejut melihat sekretaris baru di meja kerja Sina. Sina sendiri saat ini pergi mengunjungi adiknya di kampus dan ayahnya di Yongdong. Ayah dan adiknya itu tentu saja terkejut dengan kedatangan Sina yang tiba-tiba. Sang ayah yang menebak kalau Sina sedang memiliki masalah, menasihati Sina agar terus bertahan dalam menghadapi masalah dan jangan pernah menyalahkan orang lain betapapun sulitnya masalah yang dihadapi Sina. Kembali ke Gojin. Gojin berkunjung ke bar tempat Junpal berada. Di sini, Junpal memberitahu Gojin bahwa berdasarkan hasil penyelidikannya, Junpal yakin bahwa Kang Min dan Sina memang tidak berkomplot dan Junpal juga tidak menemukan keganjilan apapun pada Sina ataupun pada anggota keluarga Sina. Namun, berbeda dengan Junpal, saat melihat foto kediaman Sina yang diambil Junpal, Gojin justru menemukan keganjilan di sana, di mana terlihat bahwa Sina sudah mempersiapkan sebuah koper di kamar Sina. Gojin lalu berkesimpulan bahwa alasan Sina bersikap janggal kemarin adalah karena Sina memang sudah berencana melarikan diri. Sementara itu, setelah mengunjungi ayahnya, Sina akhirnya kembali ke Seoul dan langsung pergi ke sebuah studio foto untuk mengambil foto terakhirnya. Saat akan difoto, Sina mendapat telepon dari rumah sakit Gwangi yang mengabarkan bahwa ternyata Sina tidak mengidap tumor otak. Mendapat kabar itu, Sina pun langsung ke rumah sakit untuk memastikan kebenarannya. Di rumah sakit, dokter yang dulu mendiagnosa Sina membenarkan bahwa Sina tidak mengidap tumor otak dan meminta maaf atas kesalahan diagnosanya. Sang dokter menjelaskan bahwa waktu itu hasil pindai otak Sina tertukar dengan hasil pindai otak pasien lain yang namanya mirip dengan Sina. Sina sangat bahagia setelah mendapat kabar itu. Saking bahagianya, Sina sampai berteriak-teriak di jalan. Namun kebahagiaan Sina itu tidak berlangsung lama karena saat Sina melihat foto Gojin di sebuah bus, Sina jadi ingat akan perbuatan Sina pada Gojin dalam aksi balas dendam Sina beberapa hari yang lalu. Sina ketakutan membayangkan amarah Gojin. Malam harinya, saat Gojin sudah terlelap, dengan mengendap-endap, Sina akhirnya kembali ke apartemen Gojin untuk mengambil barang-barangnya. Setelah semuanya beres, Sina pun bergegas pergi tanpa menyadari bahwa ada sebuah buku yang tertinggal di sana. Lalu saat Sina akan mencapai pintu apartemen, tiba-tiba terdengar suara Gojin yang bertanya Sina akan pergi kemana. Sina sangat terkejut mendengar suara Gojin dan hanya bisa tertegun saat melihat Gojin. Gojin lalu berjalan ke arah Sina dengan perlahan. Sina kemudian menjelaskan bahwa Sina hanya akan pulang ke rumah Sina sebentar. Mendengar itu, Gojin pun mengizinkan Sina untuk pulang. Namun, sebelum Sina sempat melangkah, Gojin berkata bahwa ada hal penting yang harus Gojin beritahu pada Sina. Gojin lalu semakin mendekat, kemudian sambil berbisik, Gojin memberitahu Sina bahwa sebenarnya Gojin tidak amnesia. Bagai disambar petir, Sina terkejut bukan kepalang. Terlebih saat Gojin menjabarkan silsilah pertemuan mereka mulai dari awal bertemu hingga kejadian di villa. Sina semakin terkejut saat Gojin meniru ucapan Sina dengan tepat kata demi kata saat Sina memaki-maki Gojin malam itu di villa. Tak bisa menahan keterkejutannya, Sina akhirnya pingsan di hadapan Gojin. Tak berapa lama, Sina akhirnya bangun setelah disiram air oleh Gojin. Gojin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sina bisa dianggap sebagai tindak penipuan.
Jika Gojin membawa masalah ini ke jalur hukum, maka Sina bisa dipenjara untuk itu dan harus membayar ganti rugi atas segala kerugian material yang dialami Gojin karena Sina yang ditaksir mencapai 1 miliar won. Membayangkan apa yang akan terjadi pada Sina jika Gojin membawa masalah ini ke jalur hukum, Sina langsung berlutut meminta maaf pada Gojin dan berjanji akan membayar kerugian yang dialami Gojin dengan melakukan apapun yang diminta Gojin. Mendengar itu, Gojin akhirnya menyuruh Sina menandatangani sebuah kontrak penyanderaan di mana setelah Sina menandatanganinya, maka mulai hari itu Sina resmi menjadi sandera Gojin yang harus terus bersandiwara menjadi tunangan Gojin dan bekerja sebagai sopir serta pembantu Gojin. Tak lupa, Sina juga tidak boleh memberitahu siapapun bahwa Gojin sebenarnya tidak amnesia. Walaupun keberatan dengan isi kontrak itu, namun Sina tidak ada pilihan lain selain menandatangani kontrak itu. Dan akhirnya dimulailah masa penjajahan Gojin pada Sina. Sina harus kembali melayani Gojin yang arogan sebagai sekretaris Gojin seperti dulu, ditambah kali ini Sina juga harus melayani Gojin sebagai sopir dan pembantu Gojin, serta Sina juga harus siap dikerjai habis-habisan oleh Gojin. Beberapa hari pun berlalu. Suatu hari, tiba-tiba sekelompok karyawan Gotop dan anak-anaknya datang ke ruangan Gojin untuk berterima kasih atas kebijakan baru Gojin yang menyuruh karyawan Gotop pulang tepat waktu, mengizinkan para karyawan mengambil cuti mereka, dan memberikan karyawan Gotop makan malam perusahaan dengan menu daging sapi. Tak sampai di situ, tiba-tiba Bu Gong juga datang dan berterima kasih pada Gojin karena sudah membayar tagihan rumah sakit anaknya. Mendengar itu semua, Gojin tentu bingung dan terkejut, namun akhirnya sadar bahwa semua itu adalah ulah tunangan palsunya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sina. Gojin lalu memastikan bahwa Sina harus membayar semua itu, tentu saja dengan bakti Sina pada Gojin. Keesokan harinya, Yang Tae akhirnya merilis buku panduan belajar yang berisi kumpulan soal-soal matematika yang diperoleh Yang Tae dari Enjung yang diterbitkan atas nama Ilpum Edu. Kantor Gotop pun gempar melihat buku itu karena isinya sangat mirip dengan konsep matematika milik Gotop yang akan dirilis. Mengetahui hal itu, Segi meminta Gojin agar tidak masuk kantor hari itu. Segi lalu berkunjung ke apartemen Gojin dan menjelaskan kenapa Segi melarang Gojin ke kantor, lalu menyarankan agar Gotop segera merilis panduan belajar yang lain. Gojin pun setuju dengan saran Segi dan berkata bahwa Gojin percaya pada pendapat Segi dalam mayoritas hal. Mendengar perkataan Gojin, Segi jadi teringat bahwa Gojin juga dulu sering mengatakan hal itu. Selanjutnya, Segi juga memberikan Gojin undangan dari Kapeda untuk hadir dalam acara ulang tahun Kapeda yang ke-10. Gojin pun menyanggupi undangan itu dan agar Segi tidak khawatir, Gojin memberitahu Segi bahwa Gojin akan hadir bersama Sina. Keesokan harinya, terlihat Sina yang pergi ke sebuah kantor pengacara untuk berkonsultasi tentang masalah penipuannya pada Gojin. Setelah mendengarkan penjelasan Sina tentang masalahnya yang disamarkan sebagai masalah teman Sina, sang pengacara yang ternyata adalah Junpal itu menyarankan agar teman Sina menyerahkan diri atau menuruti semua perintah korban yang dalam hal ini adalah Gojin. Selepas dari kantor pengacara, Sina disuruh Gojin ke sebuah salon untuk persiapan acara Kapeda. Sesampainya di salon itu, bak Cinderella, Sina pun didandani menjadi sangat cantik hingga saat Gojin melihat Sina yang sudah didandani dan dipakaikan gaun merah yang cantik, Gojin pun sampai melongo saking terkesimanya dengan keindahan Sina. Malam pun tiba. Gojin dan Sina akhirnya sampai ke tempat acara Kapeda itu dilangsungkan. Sebelum masuk ke ruangan, Sina yang tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi meminta izin ke toilet sebentar karena merasa tidak nyaman dengan sepatunya. Gojin pun akhirnya masuk duluan ke ruangan tempat acara itu berlangsung dan bertemu Yang Tae di sana. Gojin kemudian melihat jam tangan Yang Tae yang sangat mirip dengan jam tangan pria yang dilihat Gojin sebelum pingsan di malam kejadian, sehingga akhirnya Gojin mencurigai Yang Tae.
Di sisi lain, terlihat seorang pelayan dengan bekas luka di tangannya memasukkan obat tidur ke dalam minuman untuk acara itu, lalu membawa minuman itu ke Gojin dan Yang Tae. Gojin mengambil minuman itu. Namun sebelum Gojin meminumnya, tiba-tiba bawahan Yang Tae datang dan memberitahu bahwa ada banyak komentar di internet yang mengeluhkan adanya kesalahan pada soal-soal dalam buku panduan Ilkum Edu. Yang Tae tentu saja terkejut mengetahui hal itu. Saat itu tiba-tiba Gojin menyela dan memanggil Yang Tae sebagai pencuri. Awalnya Yang Tae menyangkal, namun setelah Gojin memberikan bukti akurat yang menjelaskan kenapa ada kekeliruan dalam soal-soal pada buku panduan Ilkum Edu, Yang Tae pun tidak bisa berkilah dan syok dibuatnya. Melihat Yang Tae yang syok, Gojin malah semakin menyindir Yang Tae dengan berkata bahwa Yang Tae membuka botol minumannya terlalu awal sambil memberikan minuman Gojin pada Yang Tae. Sepeninggalan Gojin, karena emosi, Yang Tae pun meminum minuman dari Gojin. Dan tak lama kemudian, Yang Tae langsung jatuh tak sadarkan diri. Selanjutnya terlihat Suyong yang baru datang ke acara itu. Di jalan, Suyong bertemu Sina dan akhirnya tahu bahwa Sina adalah sekretaris Gojin. Lanjut, Suyong kemudian masuk ke ruangan tempat acara berlangsung. Melihat kedatangan Suyong, seorang pengurus Kapeda memperkenalkan Suyong dengan mengumumkan pada seluruh tamu yang hadir bahwa Suyong adalah CEO Baek Edu yang baru saja mengakuisisi Sekolah Utum dan merupakan putri bungsu pemilik Gunil Group. Gojin yang ikut mendengar hal itu pun terkejut. Gojin sepertinya tidak tahu jika Suyong adalah putri bungsu pemilik Gunil Group dan CEO Baek Edu. Tak lama, Suyong menyapa Gojin dan memperkenalkan dirinya sebagai CEO Baek Edu. Suyong meminta maaf tidak memberitahu Gojin hal itu karena Suyong ingin merasa nyaman berteman dengan Gojin. Gojin terlihat kesal mendengar penjelasan Suyong. Gojin tidak mengerti kenapa Suyong kembali ke kehidupan Gojin. Lalu saat melihat Sina yang datang ke arahnya, Gojin langsung merangkul Sina dan memperkenalkan Sina sebagai tunangan Gojin pada Suyong dan pada seluruh tamu yang hadir. Gojin lalu mengajak Sina pergi dengan alasan Sina tidak nyaman berada di acara seperti itu. Saat keduanya berjalan di sebuah tangga, Suyong yang ternyata mengejar mereka memanggil Gojin dan otomatis menghentikan langkah Gojin dan Sina. Saat itu, tanpa berbalik, Gojin memberitahu Sina bahwa Gojin butuh izin Sina untuk melakukan sesuatu pada Sina selama 3 detik. Namun, karena sekarang ini Gojin sangat putus asa, Gojin tidak akan meminta izin itu dari Sina. Belum sempat Sina mencerna apa yang dikatakan Gojin, Gojin malah datang mendekat dan semakin mendekat pada Sina, lalu mencium Sina. Sina tentu saja terkejut dan sempat menolak ciuman itu. Namun saat melihat mata Gojin, entah kenapa Sina akhirnya membiarkan Gojin mencium Sina. Sedangkan Suyong tentu saja terkejut melihat pemandangan yang dilihatnya saat ini. Kemudian di bagian epilog, kita disuguhkan dengan adegan Segi yang memasuki kamar apartemennya. Yang menarik di sini adalah kita diperlihatkan pada sebuah jam tangan milik Segi yang sangat mirip dengan jam tangan Yang Tae dan juga sangat mirip dengan jam tangan pria yang dilihat Gojin sebelum pingsan di malam kejadian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.